Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Saat ini, Chen Ping sedang melihat Xiao Feng ke dalam melalui sangkar besi. Xiao Feng mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat ke arah Chen Ping, lalu menundukkan kepalanya lagi. Saat ini, Xiao Feng dalam keadaan sadar dan tidak menunjukkan gejala mania dan haus darah. Ekspresinya terlihat sangat kuyu. Lagi pula, tak seorang pun akan merasa nyaman dikurung seperti ini. Rekan Tao, bisakah kamu melepaskan aura di tubuhmu tanpa sengaja menekannya, agar aku bisa mendeteksi penyebabnya dengan lebih baik? Chen Ping berkata dengan tenang kepada Xiao Feng di dalam sangkar besi. Xiao Feng mengangkat kepalanya lagi, dan berkata dengan rasa kasihan di matanya, "Nak, tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Meskipun aku tidak ingin membunuh siapapun sekarang, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saya menyarankan Anda, ayo pergi, Anda tidak dapat melihat penyakitnya. Karena saya telah mengungkapkan penyakitnya, saya harus mengobati Anda, jika tidak seluruh tubuh saya akan hancur." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Kamu masih bisa hidup setelah budidayamu dihapuskan, tetapi jika kamu merawatku, kamu akan mati," kata Xiao Feng. "Tidak perlu berkata lebih banyak lagi, aku yakin akan sangat menyakitkan bagimu untuk menekannya, biarkan saja dan lepaskan. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan menyalahkanmu." Chen Ping dapat melihat bahwa itu sangat menyakitkan Xiao Feng untuk menekan mania di tubuhnya. Namun, penindasan Xiao Feng membuat Chen Ping sulit menganalisis penyebab sebenarnya dari penyakit ini. "Hei!" Xiao Feng menghela nafas, dan nafas di tubuhnya mulai keluar perlahan. Saat ini, Chen Ping merasa aura Xiao Feng sangat agung, dan dia memang jenius. Bahkan dalam situasi ini, bau sekecil apapun bisa membuat orang mati rasa. Meski dipisahkan oleh sangkar besi dan formasi, para apoteker merasakan nafas ini, seolah-olah ada gunung yang terus-menerus memberikan tekanan pada tubuh mereka. "Silakan periksa, tapi aku tetap menyarankanmu untuk cepat dan jangan sentuh aku. Tapi sebelum kamu memeriksanya, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Xiao Feng berkata dengan lembut kepada Chen Ping. "Ada apa?" Chen Ping sedikit terkejut. "Setelah dicek, berikan. Saya meminum racun dan membiarkan saya mati. Saya tidak ingin hidup seperti ini lagi." Suara Xiao Feng seperti nyamuk, dan hanya Chen Ping yang bisa mendengarnya. Chen Ping tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku tidak bisa menyembuhkanmu?" "Penyembuhannya tidak bagus." Xiao Feng menggelengkan kepalanya, "Saya telah dirawat oleh lebih dari selusin apoteker, dan semuanya meninggal tanpa kecuali." Petik 2. Aku tidak ingin membunuh orang sembarangan lagi, aku juga tidak ingin hidup di penjara ini selamanya. Aku mohon, beri aku racun agar aku bisa mati dengan bermartabat." Meskipun mata Xiao Feng merah padam, dia tulus dan tidak mengatakannya dengan santai. "Oke, aku berjanji, jika aku tidak bisa menyembuhkanmu, aku akan memberimu pil racun." Chen Ping mengangguk. Xiao Feng tertawa, dengan senyuman di wajahnya yang pucat, "Terima kasih." Chen Ping memusatkan energi spiritualnya, dan kemudian membentuk kabut spiritual putih, yang menembus langsung ke dalam tubuh Xiao Feng. Xiao Feng tertegun dan sedikit mengernyit. Wajah Xiao Yuanshan menjadi dingin. Dia melihat bahwa Chen Ping hanya membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyelesaikan pemeriksaan dan berkata kepada Chen Ping bahwa kepercayaannya bahkan lebih lemah. Terutama percakapan mereka baru saja dengan Xiao Feng. Meskipun suara kedua orang itu sangat pelan, Xiao Yuanshan mendengarnya. Alasan mengapa Xiao Yuanshan tidak mengatakan apa-apa adalah karena dia ingin melihat apa jika Chen Ping benar-benar berani memberikan racun kepada putranya, dia akan membunuh Chen Ping tanpa ragu-ragu.
Chen Wenliang dan yang lainnya sedikit penasaran ketika mereka melihat bahwa Chen Ping hanya memeriksanya tanpa melihatnya dengan cermat. Biarkan saja terungkap, tapi Anda belum memeriksanya dengan cermat. Apakah Anda bercanda dengan hidup Anda sendiri? Anak muda, kamu sangat sok. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mulai menangis. Setiap tahun, orang mati karena pamer, tapi orang ini mungkin orang pertama yang berani pamer di depan Kaisar Xiao. Semua orang membicarakan Chen Ping, dan semua orang menyondir. Bahkan Ouyang Wufeng menggelengkan kepalanya sedikit, berpikir bahwa Chen Ping terlalu asal-asalan. Zhong Qing menghela nafas pelan, ini bibit yang bagus, tapi sayang sekali dia tidak tahu bagaimana tetap rendah hati. Zhong Qing tahu bahwa Chen Ping sangat berbakat, tapi sayang sekali dia terlalu sok. Bakat yang bagus terbuang sia-sia. Liu Ruyan dan Ni Heng tampak gugup. Ketika mereka melihat Chen Ping melompat dari kereta, mereka semua bergegas menemuinya. Jika seseorang menyerang Chen Ping, mereka akan bertarung sampai mati untuk melindungi Chen Ping. Rekan Daois Chen, apakah kamu tidak perlu memeriksanya secara detail? Chen Wenliang datang dan berkata kepada Chen Ping. Saya sudah memeriksanya dan sudah mengetahui penyebab penyakitnya. Tidak perlu pemeriksaan lagi, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Dalam waktu sesingkat itu, Anda menemukan penyebab penyakitnya. Chen Wenliang merasa sangat luar biasa. Hanya setelah beberapa napas, Chen Ping mengetahui penyebab penyakitnya. Presiden Chen, sebagai seorang apoteker, Anda harus memahami bahwa waktu tidak menentukan penyebab penyakit. Semakin Anda dapat melihat penyebab penyakit secara sekilas, semakin yakin Anda dalam pengobatan. Kata Ping. Benar. Chen Wenliang mengangguk, rekan Daois Chen, tahukah kamu bahwa kamu membutuhkan bantuanku? Kali ini saya datang untuk menghadiri konferensi master kedokteran. Saya membawa banyak rumput peri dan ramuan, alkimia, saya bisa memberikannya kepada Anda. Terima kasih, Presiden Chen. Saya sendiri punya beberapa, itu sudah cukup. Saya hanya perlu mencari tempat terpencil untuk membuat alkimia. Kata Chen Ping. Itu mudah untuk dikatakan. Setelah Chen Wenliang selesai berbicara, dia memandang Su Tianzuo dan berkata, Presiden Su, saya harap Anda dapat menyerahkan ruang alkimia dari asosiasi apoteker Anda sehingga rekan Daois Chen dapat menggunakannya. Masalah. Su Tianzuo mengangguk. Xiao Yuanshan, melihat Chen Ping begitu percaya diri, jadi dia bertanya, adik, apa penyebab penyakit anakku? Lebih dari selusin apoteker datang, tetapi tidak ada yang bisa memberitahumu dengan jelas. Maaf aku tidak bisa memberitahumu sekarang, setelah anakmu sembuh, tentu saja aku akan berkata. Chen Ping merahasiakannya dan tidak memberitahu Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan menunggu. Chen Ping, apakah kamu yakin? Liu Ruyan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, kalian menungguku di sini. Aku tidak pernah melakukan apapun yang aku tidak yakin. Petik 2. Chen Ping dengan lembut membelai kepala Liu Ruyan. Di bawah kepemimpinan Chen Wenliang, Chen Ping memasuki ruang alkimia asosiasi apoteker wilayah barat. Kemudian pintu besi yang berat ditutup sehingga orang luar tidak bisa memata-matai alkimia Chen Ping. Lagi pula, dia sedang menyempurnakan alkimia. Itu juga rahasia setiap apoteker. Dia tidak ingin ada yang melihatnya. Duduk di ruang alkimia, Chen Ping mengeluarkan kuali senong dan mulai menyiapkan ramuannya. Pria itu mempunyai sesuatu yang luar biasa. Tidak ada jiwa iblis yang merasukinya. Penyakit manik dan haus darahnya bukan disebabkan oleh jiwa iblis. Kata Raja Iblis Ciyun kepada Chen Ping. Raja Iblis Ciyun tidak tahu cara menemui dokter, dan dia tidak tahu keterampilan medis apapun, tapi dia bisa mendeteksi apakah ada jiwa iblis di tubuh Xiao Feng. Tanda seru, dirasuki oleh jiwa iblis akan tiba-tiba berubah. Dia menjadi maniak dan haus darah, dan seluruh penampilannya berubah. Tentu saja aku tahu,
Jika itu hanya dirasuki oleh jiwa iblis, tidak akan butuh waktu bertahun-tahun sampai tidak ada yang melihatnya melalui itu. Chen Ping tersenyum tipis. Petik 2. Kalau begitu katakan padaku, apa penyakit orang ini? Raja Iblis Ciyun juga sangat penasaran. Penyakit apa yang bisa membuat orang tiba-tiba terbangun dan tiba-tiba menjadi maniak dan haus darah? Penyakit jantung, kata Chen Ping sambil tersenyum. Penyakit jantung. Raja Iblis Ciyun tercengang, apa maksudmu? Petik 2. Itu tidak berarti apa-apa. Itu hanya penyakit jantung. Xiao Feng ini tidak sakit secara fisik, tapi menderita penyakit jantung. Dia diganggu oleh roh jahat di dalam dirinya, menyebabkan gangguan mental, sehingga terkadang dia terjaga dan terkadang dia maniak dan haus darah. Petik 2. Penyakit ini juga disebut psikosis interstisial, kata Chen Ping. Penyakit mental. Raja Iblis Ciyun bingung. Lagi pula, sebagai manusia di surga, baik kesadaran spiritual maupun lautan kesadarannya sangat besar, dan tidak mungkin menderita penyakit mental apapun. Bahkan biksu biasa pun tidak bisa sakit jiwa. Bagaimanapun, setiap biksu mengembangkan kesadaran spiritualnya sendiri. Penyakit mental hanya ada di kalangan orang biasa, dan hanya di dunia sekuler. Banyak penyakit mental disebabkan oleh gangguan langsung akibat tekanan mental. Itu karena orang biasa tidak pernah memupuk kesadaran spiritual dan tidak dapat menahan tekanan. Tidak mungkin seorang beku sakit jiwa. Tapi sekarang Chen Ping telah mendiagnosis Xiao Feng, seorang biksu Mahayana, menderita sakit jiwa. Jika apoteker lain ada di sini, Chen Ping pasti akan dimarahi karena tidak kompeten. Chen Ping mulai memurnikan ramuan itu, dan segera dua ramuan itu perlahan muncul dari kuali Senong. Satu putih dan satu hitam, ternyata ramuan dengan warna berbeda. Dua jenis ramuan. Apakah penyakit mental yang kamu sebutkan perlu diobati dengan dua ramuan berbeda? Raja Iblis Ciyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak, kamu hanya perlu satu, tapi keduanya efektif, terserah dia untuk memilih. Kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Singkirkan kuali Senong dan perlahan buka pintu ruang alkimia. Semua mata tertuju pada Chen Ping. Rekan Daois Chen, apa kabar? Chen Wenliang bertanya. Aku telah memurnikan ramuan itu dan bisa memberikannya kepada Pangeran Xiao sekarang. Ramuanku bisa menyembuhkan penyakit, kata Chen Ping dengan percaya diri. Baiklah, kalau begitu biarkan Pangeran Xiao meminum obatnya. Melihat kepercayaan diri Chen Ping, Chen Wenliang meminta Chen Ping untuk segera memberikan obat kepada Xiao Feng. Namun saat Chen Ping sedang berjalan menuju Xiao Feng, dia dihentikan oleh Xiao Yuanshan. Tunggu sebentar, aku ingin memeriksa ramuan yang kamu sempurnakan sebelum kamu memberikannya kepada anakku. Xiao Yuanshan takut Chen Ping benar-benar akan memurnikan ramuan racun untuk putranya. Tidak masalah, Chen Ping mengeluarkan dua pil yang telah dimurnikannya. Xiao Yuanshan bukan seorang apoteker, jadi tentu saja dia tidak tahu cara memeriksanya. Jadi dia melihat ke arah Su Tianzuo dan Ouyang Wufeng yang berdiri di samping dan berkata, Presiden Su, Tuan Ouyang, tolong beri saya hadiah. Identifikasi bahan ramuan ini. Keduanya, tersanjung dengan ajakan Xiao Yuanshan dan segera bergabung. Alasan mengapa Xiao Yuanshan tidak membiarkan Chen Wenliang mengidentifikasinya adalah karena dia melihat Chen Wenliang akrab dengan Chen Ping dan takut Chen Wenliang tidak akan memberi tahu kebenaran. Su Tianzuo dan Ouyang Wufeng saling memandang. Dua pil, satu putih dan satu hitam. Kemudian mereka mengendus keras dan mencari dalam waktu lama dengan kesadaran spiritual mereka. Kalian berdua, dua pil ini. Apa kandungan obatnya dan apakah bisa menyembuhkan penyakit anak saya? Xiao Yuanshan bertanya. Ouyang Wufeng menjilat bibirnya, seolah dia ragu-ragu untuk berbicara. Su Tianzuo di samping berkata, Kaisar Xiao, kedua pil ini bukan untuk mengobati orang yang haus darah. Ramuan putih ini mengandung ramuan rumput pelupa,
yang dapat menyebabkan amnesia pada manusia dan membuat mereka tidak dapat mengingat apapun. Dan ramuan hitam ini adalah ramuan racun, dan juga ramuan racun bermutu tinggi. Setelah meminumnya, ribuan semut akan memakan jantungmu, dan kamu akan mati kesakitan. Segera setelah Su Tianzuo selesai berbicara, energi kekerasan langsung keluar dari tubuh Xiao Yuanshan. Chen Ping tidak dapat menahannya dan langsung terlempar oleh kekuatan yang menakutkan ini. Yang lain juga memiliki wajah bingung. Anda mengerti apa yang dikatakan Chen Ping lakukan. Bahkan jika tidak ada cara untuk menyembuhkannya, Anda tidak bisa memberinya pil beracun. Terlebih lagi, ini adalah pangeran dari dinasti Xiao. Bukankah memberinya pil beracun hanya mencari kematian? Bagaimana itu bisa terjadi? Chen Wenliang tidak percaya bahwa Chen Ping bisa memurnikan ramuan racun, jadi dia pergi untuk memeriksanya. Bahkan Zhong Qing melompat ke depan dan melihat kedua ramuan itu dengan hati-hati. Lagi pula, siapa yang percaya bahwa seseorang berani berlatih untuk pangeran dari dinasti Xiao saat ini?